Yang ketiga, membunuh karena orang kedapatan berzina muhson. Ya, berzina muhson tuh orang udah suami istri ya berzina. Ya, orang udah nikah berzina, namanya kan zina muhson ya. Ketahuan. Iya. Kan hukumannya apa? Dirajam sampai berarti kan dibunuh. Nah, itu 3 orang yang boleh dibunuh. Pertama, maksudnya yang itu hukum kisos ya, itu biasanya agojo yang eksekusi. Yang kedua orang murtad, sama itu juga agojo juga yang eksekusi. Kalau yang merajam itu siapa aja, penting orang lewat nimpuk udah mati dah tuh, itu hukuman rajam. Sama polisi gimana dulu itu? Ini lagi demo nih. Dihajar sama polisi, dikebukin mati. Itu hukumnya gimana? Kena hukum apa dia? Kena hukum sama. Hukumnya nanti masuknya ke amdun khoto ntar. Ya, dia kan ngebunuh bukan ngebunuh mukul ya, pakai benda tongkat itu ya. Tongkat kan nggak mungkin ngebunuh ya. Nah, cuma karena tapi dia nggak menyebabkan terbunuh ya kalau tongkat itu ya. Cuma kalau emang ya mungkin karena udah berkali-kali, bukan dia doang gitu ya, banyak temennya juga pada ini ya, akhirnya sampai menyebabkan mati. Nah itu ntar masuknya ke amdun khoto. Yang ketiga sengaja tapi nggak disengaja. Sengaja mukul, cuma maksudnya biar dijerak gitu kan, temennya lagi balesin lagi, yang ono balesin lagi, yang terakhir ketumpuan pas dia baru sekali mati tuh ya. Ya itu ntar ada kalau di hukum fikihnya ya, di syariat Islamnya hukumannya ya ada ya hukumannya. Cuma kalau di kita kan beda lagi hukumnya ya, maka hukum Belanda kita ya. Ya hukumnya hukum negara. Seharusnya yang dijalanin ya ini. Kalau di Arab ya makanya hukumnya syariat Islam. Yang dijalanin ya ini sesuai apa yang telah diaturkan oleh syariat Islam itu sendiri. Di Aceh yang seperti itu ya, syariat Islam. Wal amdul mahdu, maka bermula sengaja yang murni, huwa yaitu ayyamida ila dorbihi bima yaqtulu ghaliban, bahwa menyengaja ya ila dorbihi untuk memukul orang itu bima yaqtulu ghaliban dengan alat yang biasanya dapat membunuhnya, kayak dengan pedang, golok ya, atau pistol gitu ya. Nah itu dia sengaja ya membunuh dia orang itu ya. Nah itu namanya amdun khoto, niat kalau gitu ya, dari rumah bawa golok, emang niatnya mau membunuh itu orang ya. Ada lagi orang yang walaupun dia bawa golok tapi nggak niat membunuh ya, dia cuman mau mutusin tangannya. Nah itu beda lagi ntar hukumannya. Kalau ngebunuh kan biasanya itu di Arab tuh ya, ada orang motong jadi orang, itu dendanya 10 ekor onta. 1 ekor onta berapa ditarikannya? Sekarang 100 juta. Apa emang 1 juta? Taruh 50 ya, 50 juta. Kalau 10 500 juta tuh satu jari. Kalau di Indonesia apa tuh jual jari mulu romannya? Ya itu karena manusia dimuliakan. 500 juta. Potong Wayak sudu qatlahu, dan dia bermaksud untuk membunuhnya, bawa golok sengaja dari rumah mau ngebunuh dia. Nah itu namanya amdun khoto, menyengaja. Amdun mahdun, menyengaja, murni sengaja karena emang membunuh itu orang. Wayak sudu qatlahu bidzalika, dengan barang itu ya, dengan senjata itu. Fayajibul qawada,
fayajibul qawadu alaihi, maka wajib kisos alaihi atas orang yang membunuh secara sengaja. Qawada itu diartikan kisos, maka dia terkena hukum kisos. Hukum kisos dibunuh apa membunuh, hukumnya dibunuh. Seandainya dari ahli warisnya nggak maafin, ya, bisa aja nggak ada hukum kisos. Syaratnya ahli warisnya maafin, cuma dia harus bayar diat. Dia harus bayar diat. Diatnya banyak, ya. Kalau membunuh secara sengaja diatnya gede, ya, 100 ekor onta. Ya, bukan hanya 100 ekor onta, tapi ontanya dipilih. Dari 100 ekor onta itu dibagi-bagi. Yang paling berat yang terakhir. Ya. 30 ekor onta yang umur 3 tahun, 30 lagi 30 ekor onta yang umur 4 tahun. Nah, sisanya 40 ekor onta. Ini yang agak ribet. 40 ekor onta yang masih yang lagi hamil. Yang lagi hamil, yang di dalamnya itu ada anak ada janin. Itu diberatkan karena itu tuh. Karena ada 40 ekor onta yang lagi hamil. Kalau yang nggak hamil kan bisa gampang nyarinya. Tapi kalau ini yang lagi hamil agak ribet. Udah gitu jatuhnya 2. Karena di dalamnya ada lagi janin, gitu kan. Berarti bukan 140 berarti kan. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 2 180 gitu ya. Ini diat bagi orang yang membunuh secara sengaja. Dan ini kagak dihukum kisos, ya, karena dimaafin sama ahli warisnya. Ya, misalnya ada orang bunuh orang lain, ya, mulut bapaknya, terus anak-anaknya ampanya ahli warisnya, ya udah damai, maafin. Nah, itu bayar diatnya itu seperti itu. Cuma dia tetap terkena hukum kafaroh. Ya, hukum kafarohnya membebaskan budak. Kalau udah sekarang udah nggak ada. Ya, hukum kafaroh yang keduanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Di luar diatnya yang tadi 100 ekor onta. 100 ekor onta bayar juga, puasa juga 2 bulan berturut-turut. Ya, konon waktu pembunuhan bom Bali, ya, yang menewaskan bukan hanya orang kafir, ya, orang Islamnya juga banyak yang tewas. Itu sebelum wafatnya, sebelum matinya si Amrozi, ya, itu dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dia orang Islam, tahu hukumnya. Ya, begitu dilihat berita yang mati bukan orang kafir aja, orang Islam, nah berarti kan dia membunuh orang Islam juga yang ada di situ. Ya, dengar-dengar kabarnya dia itu puasa 2 bulan. Kafarohnya kan puasa 2 bulan berturut-turut. Fayajibul qawadu alaih fa in afa. Nah ini fa in afa, dan jika dimaafkan, fa in afa anhu, dan jika dimaafkan oleh ahli warisnya, ya, si pembunuh itu, wajabat diyatun mughallazatun, maka wajib oleh diat mughallazah. Ya, diat yang memberatkan. Itu yang tadi saya sebutkan. Diatnya adalah 100 ekor onta yang 30 umur 3 tahun, yang 30 lagi 40 tahun, yang 40-nya onta yang lagi hamil. Itu diatnya. Halatun, yang dibayar tunai. Halatun, lamnya ada tasdidnya, artinya kontan. Fi malil qatil, yang diambil dari harta si pembunuh itu. Ya. Nanti ada orang membunuh, tapi yang ngebayar diatnya itu bukan dia, ahli warisnya, ya, ahli asobahnya yang bayar.
Misalnya anak yang ngebunuh, terus bayar dia, tapi ngebunuhnya nggak sengaja atau sibhul amdi ya, mirip sengaja tapi nggak sengaja. Nah itu yang bayar bukannya si yang bunuh, tapi ahli waris asobah. Kalau anak berarti bapaknya atau ke atas kakeknya. Kalau bapak berarti anaknya atau cucunya atau saudara laki-lakinya. Pokoknya ahli waris asobahnya dah. Itu paman lakinya ya, paman dari pihak bapak atau paman yang sekandung. Ya, ntar ada keterangannya di bawah ya. Wajabat diyatun mughalladhatun halatun fi malil qatil, yang diambil dari harta yang membunuh itu, si pembunuh itu. Wal khata'ul mahdu, sedangkan membunuh karena tidak sengaja. Tidak sengajanya mahdu ya, murni. Nah, di sini diterangkan ayyarmiya, bahwa dia melempar ila syai'in, kepada sesuatu, fayusibu rajulan, akan tetapi menimpa seseorang, fayaqtuluhu, kemudian dia membunuhnya atau laki-laki itu terbunuh. Ya, itu yang tadi saya contohkan, mau ngalang-ngalain binatang buruan ya, nggak taunya yang kena malah orang ya, itu kan nggak sengaja ya. Di sini konsekuensinya fala qawada alaihi, maka hukumannya tidak dikisos. Ya, kalau yang tidak sengaja hukumannya tidak dikisos. Tapi tetap kena yang namanya dia. Ya, hukum dia. Hukum dia itu juga sama, 100 ekor onta. Ya, hukumnya juga dianya sama, 100 ekor onta, tapi mukhaffafah. Enggak diberatin. Kalau yang tadi kan diberatin. Ada 40 ekor onta yang lagi hamil. Kalau ini enggak, kalau mau apa 100 ekor onta, cuma masing-masing 20-20. Yang umur setahun 20, yang umur 3 tahun 20, yang umur 3 tahun 20, 4 tahun 20 gitu ya. Terus yang umur setahun 2 tahun tapi yang satu perempuan, yang satu laki. Nah itu jadi 100. 20 kali 5 jadi 100. Nah, kalau orang Arab menyebut ontanya itu kan masing-masing bukannya pakai umur setahun 2 tahun kagak, tapi pakai istilah. Kalau umur setahun disebutnya bintu makhot. Ya, onta berumur 1 tahun, jalan 2 tahun disebutnya bintu makhot. Kalau umur 2 tahun mau jalan 3 tahun disebut bintu labun. Ya. Jadi nyebutnya begitu, udah paham bintu makhot itu maksudnya umur setahun. Bintu labun umur 2 tahun. Ya. Kalau umur 3 tahun jalan 4 tahun disebut hiqqah. Ya. Onta apa itu? Hiqqah. Oh, berarti umur 3 tahun. Kalau umur 4 tahun disebut jaza'ah. Ya, jaza'ah. Onta apa? Jaza'ah. Berarti 4 tahun, udah tua ya, udah dewasa gitu ya. Mahasiswa bang, ini duduk kosong loh. Ayo di situ aja. Ada lagi onta yang lagi hamil, ada istilahnya juga, namanya khalifah. Ya, kalau onta lagi hamil namanya khalifah. Kho lam fa ta marbutu, khalifah. Bukannya khalifah, beda. Kalau khalifah artinya apa? Pemimpin. Ya. Tapi ini nggak ada ya-nya, khalifah. Nah itu ya istilah-istilah penyebutannya dalam onta sama, dalam onta, dalam kambing juga sama ya. Itu penyebutan umurnya ya. Istilahnya seperti itu. Bintu labun itu kalau perempuan, bintu kan artinya perempuan ya. Kalau laki ibnu labun namanya, ibnu makhot, bintu makhot. Tapi kalau jaza'ah dan hiqqah itu mencakup dua-duanya. Onta apa tuh hiqqah? Berarti
bisa perempuan, bisa laki-laki. Tapi kalau umur setahun 2 tahun ada ibnu makhod, ada bintu makhod. Kalau ibnu berarti kambingnya jantan. Kalau bintu berarti kambingnya betina. Gitu. Bintu labun, jangan laban. Laban susu. Labun, Lun. Iya, salah nyebut doang. Orang nana no nenek. Ya. Itu labun atau itu alun dia. Si laban ini mah. Iya. Itu laban. Ya, fala qawada alaih, maka tidak ada kisos atas orang yang membunuh tidak sengaja. Bal yajibu alaihi diyatun mukhaffafatun. Nah, itu kan. Akan tetapi wajib dia membayar diat mukhaffafah. Diatnya yang ringan. Agak pakai onta yang lagi hamil, diatnya di situ doang. Yaitu diatnya bintu makhot 20, bintu labun 20, ibnu labun 20, hiqqah 20, jazaah 20. Jadinya 100. Tetap jumlahnya sama 100. Cuma nggak diberatin suruh nyari yang lagi hamil, itu agak ribet. Mau diganti mau kebo bisa nggak itu guru? Apa bisa? Iya, kalau di sini kan otak langka, ganti sama sapi atau kebo. Ya. Biasanya dalam fikih antara onta dengan sapi satu derajat ya, satu tingkatan. Nah, satu jenis gede ya. Kecuali onta dengan kambing beda. Jadi kalau Beda satu jenis. nggak ngitung harga ya? Iya enggak menghitung harga. Kalau onta kan mahalan gitu. Kayak kita korban sapi, ya sapi kan untuk 7 orang. Kita cari sapi yang paling murah, ada 16 juta. Terus ada juga orang nyari sapinya yang gede yang harga 100 juta. Sama buat 7 orang juga. Padahal kalau dia beliin berapa jadi sapi tuh? Kalau dia beliin yang 12 juta kan banyak jadinya ya. 20 dah. Gitu. 5. Ya, jadi nggak ngitung harga ya. Yang penting jenisnya. Gedenya kali guru. Harga Harga kan gede sama. yang penting satu sapi 7. Gengsi doang tuh gengsi. Ya, bal yajibu alaihi diyatun mukhaffafah. Maka akan tetapi wajib bagi orang yang membunuh tidak sengaja apa diyatun mukhaffafah, diat yang diringankan. Alal aqilah yang ditanggung oleh akilahnya. Ya, akilah itu yaitu ahli waris asobahnya. Bapak, kakek dan ke atas itu. Yang akan kita bahas ya waris atau anaknya anak, cucu atau cicit. Nah, itu ke bawah itu semuanya. Ya, atau saudara laki-laki ya. Abang, adik itu yang penting saudara laki-laki itu kan asobah juga. Atau paman. Ya, paman sekandung ya paman atau paman dari pihak seayah doang gitu ya, pihak ayah ya. Nah, itu juga sama asobah juga. Berarti yang nanggung dia nih. Nah, ini kan istilahnya ada dosa yang ditanggung sama orang tapi saudara-saudara nanggung. Iya, kebagian. Maksudnya yang menanggung malah saudara yang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Malah yang eksekusi nggak dibebankan untuk bayar diat ini. Yang disuruh bayar malah saudara-saudaranya, ya, ahli warisnya. Makanya ini istilahnya kita memang harus disuruh menjaga ya. Dalam Al-Quran kan dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Saling mengingatkan, terutama adalah keluarga. Ya, setelah keluarga selesai baru ya saudara-saudara yang lain, ya, tetangga dan lain sebagainya. Kalau lebih luas lagi ya umat ya. Alal aqilati muajjalatun. Duh.
bisa dicicil. Ya. Ya. Karena emang agak berat juga 100 ekor onta. Ya. Bisa dicicil, bisa diangsur. Ala fi salasi sini selama 3 tahun. Kayak kredit motor dah ya. Cicil. Bulannya berapa gitu ya. Bisa ya. Beliau dia bunuh orang kali. 3 juta. Ya, itu ya. Diatnya orang yang membunuh tidak sengaja ditanggung sama ahli warisnya, yang ahli asobahnya. Dan itu juga pembayarannya bisa dicicil ya, muajjalah sampai 3 tahun. Kalau mau diduitin silakan. Ya, kalau di sini ribet ya. Mego kali guru ya. Ya udah. 3 tahun juga ya. Dia tergantung mego. Iya. Tergantung kesepakatan sama ahli waris. Kalau 5 tahun 5 tahun. Pokoknya di sini dibatasin maksimal 3 tahun. Itu kecil langsung. Ya, 3 tahun. Ya, dibatasin maksimal 3 tahun. Lama tak lupa. Ya kayak itu aja udah. Kredit motor angsuran tiap bulan. Ya, kalau 500 juta berarti sebulannya berapa tuh? Ya, banyak deh ya. 500 juta. Seharga Civic nih. Ya, seharga Civic ini ya. 500 juta. 16 juta aja kalau 100 ekor 1,6 M. Kalau orang Iya. susah bayarnya gimana guru? Jangan bunuh. Makanya jangan dibunuh, hati-hati. Karena pembunuhan ini adalah kata Nabi awwalu ma yuhasabu. Ya. Paling pertamanya dihisab itu adalah masalah pembunuhan. Ya. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar yang pertama kali dihisab adalah masalah pembunuhan. Pembunuhan itu bisa dikias kan. Ya. Dikiasnya gimana nih? Bisa bunuh karakter orang. Enggak, ini bunuh secara langsung. Nafsun ya. Di sini bahasanya nafsun. Iya, menghilangkan nyawa. Ya. Terus gimana dengan hadis Nabi yang mengatakan as-shalah? Ya, pertama kali dihisab kan ya awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah itu ya, salatnya. Benar. Dua-duanya benar. Kalau pertama kali dihisab pada hari kiamat salatnya, nah itu hak Allah. Kalau pertama kali dihisab masalah pembunuhan itu hak terhadap manusia. Jadi dua-duanya benar hadis itu. Yang ada yang mengatakan pertama kali dihisab adalah sholat ya benar, itu hak Allah. Ya. Tapi kalau untuk pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah masalah pembunuhan, nah itu maksudnya kepada hak manusia, hak minan nas. Terus wa amdul khata, dan sengaja tapi tidak sengaja, sengaja salah, sengaja kesalahan, sibhul amdi gitu ya, mirip sengaja. Itu ayat sudah bahu bima layak tulu goliban, bahwa dia bermaksud memukul seseorang bima layak tulu goliban dengan benda yang pada umumnya tidak membunuh. Itu ya pakai tongkat atau enggak pakai senjata ya, kita nempelin orang pakai tangan, itu kan enggak ada tujuan ngebunuh, paling ngelukain ya, bikin orang kapok lah gitu ya, bikin orang jerak gitu ya. Enggak taunya habis dia nempelin mati ini orang. Nah ini kan disebutnya amdul khata, mirip seperti sengaja, karena emang disengaja mau mukul tapi tidak sengaja membunuh. Amdul khata. Paham ini ya? Fayamut ya kan, bima la yaqtulu ghaliban fayamut, lalu mati itu orang yang ditempeleng. Fala qawada alaih, maka tidak ada qisas atasnya, sama dia tidak
dihukum kisos karena membunuhnya enggak sengaja, tapi tetap ada hukuman dia. Nah, dianya sama kayak tadi, 100 ekor onta. Bal tajibu diyatun mughallazatun. Nah, beda lagi nih ya. Tadi kan yang tidak sengaja murni diatnya adalah diat mukhaffafah. Ya, tapi kalau yang ketiga sengaja salah, ya itu diatnya adalah diatun mughallazah, diat yang diberatkan. Berarti ada 40 ekornya, ya, onta yang bunting, onta yang lagi hamil. Ya, bal tajibu diyatun mughallazatun alal aqilati. Ini ditanggung oleh ahli waris asobahnya. Ya, kalau yang bunuh sengaja, yang pertama itu kan ditanggung dia sendiri yang membunuh. Ya, harta dia yang diambil. Tapi kalau yang tidak disengaja kesalahan ini, itu ditanggung sama ahli warisnya. Ya, bayar dianya ditanggung oleh ahli warisnya. Muajjalatun, yang bisa dicicil fi salasi sinin, dalam waktu 3 tahun. Ya, bisa dicicil ya dalam waktu 3 tahun. Cuman di berat karena harus menyediakan 40 ekor onta yang sedang hamil. Wasyara itu wujubil qisas, dan bermula syarat-syarat wajibnya qisas arbaatun, itu ada 4. Yang pertama ayyakunal qatilu baligan. Nah, ini syarat orang yang bisa dikisos. Ya. Orang yang bisa terkena hukum kisos. Harus ada syaratnya, 4 syarat ini. Kalau 4 syarat ini enggak ada, berarti dia enggak bisa dikisos. Yang pertama ayyakunal qatil baligan aqilan. Harus sudah balik. Berarti anak kecil walaupun membunuh, dia bawa senjata, bawa pistol, membunuh orang nih. Nah, itu nggak dikenain hukum kisos. Nggak ada anak kecil terkena hukuman, ya, belum balik. Udah tua dia mah. Ya, kecil orangnya doang. Ya. Baligon, bukan hanya baligon, aqilan, juga berakal. Nah, makanya orang gila nggak ada hukum, ya. Orang gila bebas. Makanya nggak ada orang gila yang sakit, ya. Ada nggak orang gila yang sakit? Padahal dia makannya apa aja? Ya apa? Kalau kita tahu sendiri dah, ya. Makanan udah kita buang udah berhari-hari, diambil sama dia dimakan. Ya mati ada pasti. Makan obat, makan racun ya. Racun itu kan. Orang bilang kena corona nggak ada ya. Iya. Makanya di rumah sakit banyak yang sakit tuh ya biar sehat. Gila. Coba deh gila. Mati bang. Gila mati. Iya. Gila aja lu. Solusinya tuh ya biar cepat sembuh. Maksudnya jangan banyak pikiran. Ya. Pelong aja itu ya. Ya. Corona udah pikiran. Pikiran utang juga ya. Pelong ya. Makan gak makan. Senang dia. Senang. Penting makan. Dapat bansos. Baligon akilan, yang kedua akilan, berakal. Yang ketiga wala yakuna walidan lil maktuli, dan pembunuhnya itu bukanlah orang tua yang dibunuh. Ya, bapak ngebunuh anaknya, itu nggak ada hukum kisos buat bapak. Cuman tetap dia kena dia. Ya. Tapi untuk kisos nggak ada. Walaupun sengaja bapak itu ngebunuh anaknya, ya dengan sengaja emang benar-benar mau ngebunuh, nah, itu nggak ada hukum kisos. Maksudnya nggak dibunuh lagi, teman tetap kena dia. Terus bapak nggak dapat warisan dari anaknya. Seandainya anaknya punya harta banyak, bapak nggak dapat apa karena ngebunuh ya. Yang ngebunuh itu orang yang ngebunuh tidak mendapatkan warisan dari yang dibunuh.
sekalipun bapaknya, atau anak membunuh bapak sama, anak itu nggak dapat warisan dari orang tuanya karena ngebunuh. Terus yang terakhir yang keempat, wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatil bi kufrin aw riqqin. Dan tidak ada yang dibunuh itu, orang yang dibunuh itu anqasa, lebih rendah derajatnya, minal qatil, dari yang ngebunuh. Misalkan yang dibunuh orang kafir, ya, orang kafir dibunuh, yang ngebunuh orang Islam. Nah, orang Islam ini yang ngebunuh nggak kena kisos, ya, nggak kena kisos dia, cuma tetap ada diatnya, ya, ada hukumannya juga. Cuma dia nggak kena kisos karena orang kafir derajatnya lebih rendah daripada orang Islam. Orang Islam tinggi derajatnya. Atau kalau zaman dulunya ada yang namanya riqin, perbudakan, yang dibunuh budak. Nah, dia juga nggak kena kisos. Yang ngebunuh orang merdeka, yang dibunuh budak, sama nggak kena kisos. Cuma tetap ada diatnya, ya, ada hukuman diat. Wa taqtulul jama'atu bil wahid. Wa tuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh atau dihukum kisos al jama'atu oleh sekelompok orang bil wahidi, sebab dia ngebunuh satu orang. Ya, misalkan ada 5-6 orang, ya, dia berserikat bersatu ini ngebunuh orang, satu orang. Nah, 5 orang ini yang ngebunuh sama dihukumi kisos, 5-5-nya dibunuh. Ya. Kalau udah kena kisos nggak ada dia. Kalau dia nggak mau dikisos, dibunuh, dia harus bayar dia. Itu juga syaratnya ahli warisnya maafin. Ya udah, gue maafin. Ya, gitu ya. Kalau dia mau nggak dikisos, dia harus bayar dia. Cuma syaratnya dimaafin. Ya, dimaafin sama ahli warisnya. Seandainya ahli warisnya nggak maafin, maunya kisos aja, ya udah kisos terjadi. 5-5-nya tuh guru. 5-5-nya dibunuh. Ya. Dulu kata Sayyidina Umar, seandainya satu kampung ngebunuh bersama-sama nih, ngebunuh satu orang, satu kampung itu di kisos, ya, dipenggal. Gitu ya. Walaupun ngebunuhnya satu orang. Kalau santet gimana guru tuh? Pembunuh. Santet. Santet sih kagak masuk. Ituan. Iya. Kagak. Pembunuh santet. Tapi kan dengan mana buktinya kan gitu. Iya. Santet gaib ya itu ya. Gaib. Cara gaib ya. Ini yang di sini membunuh secara Cara dohir. ada zahir ya. Kesenjata. Dan tuh menggoyang bahasannya tuh marifat. Ya, nanti ya itu pembahasannya marifat kata guru kita tuh. Itu kan bisa ditangkis dengan kalimat-kalimat thayyibah ya. Santet itu bisa ditangkis. Itu bagian Murad, majelis urusan alam gaib. Murad. Ya, terus wa kullu syakhsain wa kullu syakhsaini jarul qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atraf. Dan tiap-tiap dua orang jarul qisasu, berlaku hukum kisos bainahuma, di antara dua orang itu, fin nafsi, sebagaimana tentang membunuh jiwa ya, yang tadi di atas tuh ya.
yajri bainahuma, yang berlaku bagi keduanya, fil atrofi, dalam melukai, ya, di dalam anggota tubuh yang dilukai. Maksudnya gini, dia terkena hukum kisos walaupun dia nggak ngebunuh dia, tapi dia motong tangan orang, kena hukum kisos, potong juga tangannya. Ya, hukum kisos itu bukan hanya di pembunuhan aja, tapi yang semisal, ya, jangan sejenis, semisal, ya, misalnya dia motong tangan orang, nah kisosnya potong juga tangannya, motong kaki orang, kaki juga. nah, kaki juga, jangan motong tangan orang, dia dikisos kakinya yang dipotong, nah itu juga nggak boleh, Boleh. ya, harus semisal, ya. Motong jari jadi juga, kuping ya sama, ya, kuping juga. Kalau kopi udah nggak ada yang itu potong, Puting lagi. yang Ya. potong kuping orang. Yang Yang potong kuping orang, kuping nggak ada. Iya. Itu ntar ada, selain kisos ada hukum diat Nggak bisa juga. jadi gitu ya. Ya, bisa jadi, iya. Namanya pertanyaan. Tapi beda lagi kalau seandainya ada orang motong tangan orang, tapi orang itu yang dipotong tangannya udah semper, cacat, udah nggak berfungsi. Ya, tangannya udah sengkel lah gitu, udah nggak ada fungsinya lah. Gitu ya, tangannya udah nggak ada fungsi, dipotong sama dia. Nah itu nggak terjadi hukum kisos. Karena hukum kisos harus Seimbang. sesuai, Seimbang lah. seimbang. Gitu. Nah, ntar itu kena hukumnya hukum hukumah namanya. Ntar kodi ya, pengadilan yang memutuskan berapa ya yang harus dibayar dendanya. Jangan dulu dipotong. Jadi nggak ada kisos ya. Karena kalau ada kisos curang ya. Kan nggak Dia sama. udah nggak fungsi, nggak ada manfaat. Sedangkan yang motong ada manfaatnya. Beda harga gitu ya. Cara hukuman budak aja kan dilihat dari harga budak. Budak kan dulu, zaman dulu, budak itu harganya beda-beda. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sedang gitu ya. Ada yang istimewa mahal banget. Gitu ya. Cakep boleh. Ya tergantung harga budaknya. Nanti kan ada tuh hukuman kisos diatnya itu ya. Diat membunuh budak itu tergantung dilihat dari harga budaknya itu. Wasyara itu wujubil qisas, dan syarat-syarat wajibnya qisas fil atrofi, di dalam anggota badan, ba'da syara'itil mazkurah, setelah syarat yang telah disebutkan tadi yang 4 itu, isnani ditambah 2 lagi. Tadi kan 4. Pertama, balighan aqilan la yakunu walidan lil maqtul, ya, bukan bapaknya. Terus yang keempat, bukan lebih rendah ya derajatnya, kafir atau budak gitu ya. Terus tambah 2, al istiraku fil ismil khas, ya, harus sama-sama satu nama yang khusus. Maksudnya yang tadi saya sebutkan, tangan dengan tangan, ya, jangan tangan dengan kaki, kisosnya nggak boleh. Al istiraq fil ismil khas. Nah, di sini disebutkan al yumna bil yumna, ya, tangan dengan tangan. Apakah tangan kanan dengan tangan kanan? Wal yusra bil yusra, ya, itu yang sesuai lah. Wala yakuna, yang kedua, hendaklah bukan bi ahadit tarfaini shilalun, dengan salah satu dari anggota tubuhnya itu shilalun, ada silal, cacat, ya, lumpuh misalkan gitu ya. Kalau yang seperti itu nggak bisa dihukum kisos. Tangannya udah lumpuh, udah nggak ada manfaatnya, dipotong. Nah itu nggak ada hukum kisos. Tapi ntar ada hukuman namanya hukuman, ya, yang diputuskan oleh pengadilan, oleh kodi.
wa kullu udwin, dan setiap anggota tubuh, akhadha min mifsalin atau ukhidha min mifsalin, yang diambil dari persendian, fafihil qisasu, maka di dalamnya ada hukum qisas. Wala qisasa fil juruhi, dan tidak ada hukum qisas di dalam melukai. Ya, orang mukul, ya, atau orang nyilet tangan orang, itu nggak ada hukum qisasnya.